الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian bahwa ada satu bulan yang Allah sebut sebagai bulannya? Ya, bulan itu adalah bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Di video kali ini kita akan membahas 14 amalan paling dahsyat yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Amalan yang ringan dilakukan, namun pahalanya sangat luar biasa. Yuk simak sampai akhir dan jangan sampai satu pun terlewatkan. Yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan 10 atau Tasu'ah dan Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan berpuasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, dan juga Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Untuk membedakan dengan puasa orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW pun berkata, jika aku masih hidup tahun depan, aku akan juga berpuasa di hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. Inilah amalan paling utama di bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'ah dan Asyura. Yang kedua yaitu puasa sunnah lain di bulan Muharram. Tidak hanya pada 9 dan 10 saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut puasa di bulan Muharram secara umum sangat utama. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyumil Bid 13, 14, 15 atau puasa Daud bisa kita niatkan juga di bulan ini. Kemudian amalan yang ketiga adalah sholat malam atau Qiyamul Lail. Awal tahun adalah momen tepat memperkuat ibadah malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam salat tahajudlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Jadikan malam-malam di bulan ini sebagai awal istiqomah dalam tahajud dan munajat. Kemudian amalan yang keempat adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Bulan Muharram adalah waktu hijrah spiritual. Mari kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Jangan menunda taubat. Jadikan Muharram sebagai awal hidup yang bersih dari dosa. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk. Muharram adalah momen ideal untuk membangun kebiasaan baru. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Mulai dari 1 halaman per hari hingga menjadi rutinitas seumur hidup. Kemudian amalan yang keenam adalah bersedekah. Jangan meremehkan sedekah di bulan yang dimuliakan ini.
Perumpamaan orang yang bersedekah seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Tidak perlu besar, sedekah harian kecil pun bisa jadi pelindung dari musibah besar. Yang ketujuh yaitu menyambung silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Muharram saat yang tepat untuk memulai kembali hubungan yang renggang dan mempererat kasih sayang. Amalan yang ke-8 adalah memperbanyak zikir pagi dan petang. Zikir adalah pelindung jiwa. Muharram mengingatkan kita untuk memperkuat zikir harian. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Baca zikir pagi petang dari sunnah Rasul agar hati tenang dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang ke-9 adalah mendoakan orang tua. Salah satu amal yang pahalanya terus mengalir adalah doa anak yang soleh. Ya Robbi, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 41. Di awal tahun Hijriah ini, jangan lupa kirimkan doa terbaik untuk ayah ibu yang masih hidup atau telah meninggal. Yang ke-10 adalah menjauhi maksiat. Hijrah bukan sekedar niat, tapi langkah nyata meninggalkan dosa. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tinggalkan kebiasaan buruk di tahun lalu. Muharram adalah momen memperbarui komitmen pada Allah. Yang ke-11 adalah menulis target ibadah tahunan. Sebagaimana orang membuat resolusi duniawi, seorang muslim hendaknya menyusun target ibadah. Contohnya, khatam Al-Quran 2 kali setahun, sholat sunnah rawatib penuh, hafal 1 surah baru tiap bulan. Barang siapa yang niatnya karena Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Kemudian yang ke-12 adalah berdoa di awal tahun Hijriah. Doa awal tahun termasuk adab dan kebiasaan baik dari ulama salaf. Walau tak wajib, awali tahun baru dengan doa, bukan dengan hura-hura. Yang ke-13 adalah mengingat hijrah Nabi. Muharram adalah bulan yang erat kaitannya dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenang hijrah bukan sebagai cerita sejarah, tapi sebagai motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah menghidupkan kisah-kisah iman di keluarga. Bulan ini adalah kesempatan mengajarkan anak-anak tentang iman, sejarah Nabi Musa, dan kisah Asyura. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Jadikan waktu berkumpul sebagai majelis ilmu dan inspirasi. Sahabat beriman yang Allah muliakan, itulah 14 amalan dahsyat di bulan Muharram. Mulai dari puasa, taubat,
sedekah, hingga menghidupkan nilai hijrah dalam keluarga. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mengamalkan semuanya. Mari kita jadikan Muharram ini sebagai titik awal perubahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.